Halo pemirsa, Ruang Kepresidenan kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda serta aktivitas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Priska Priscila, inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang kembali meninjau langsung wilayah terdampak bencana di Aceh untuk memastikan percepatan penanganan dan pemulihan. Presiden juga mengecek distribusi bantuan, evakuasi warga, serta pembukaan akses jalan yang terputus. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau langsung wilayah terdampak bencana di Aceh pada Minggu 7 Desember 2025. Kepala negara tiba di Lanut Sultan Iskandar Muda pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat untuk melihat perkembangan penanganan bencana sekaligus memastikan bantuan dan pemulihan berjalan cepat. Dari Lanut, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan dengan helikopter Karakal menuju Helipan Batalion Infanteri 113 Jaya Sakti. Di sana Prabowo juga meninjau jembatan Bali, Tepuin Mane di Kabupaten Biren, serta posko pengungsian di Desa Balepana, sekaligus mengecek distribusi bantuan evakuasi warga dan upaya membuka akses jalan yang terputus. Sebelumnya Presiden berangkat dari Lanut Halim Perdana Kusuma di Jakarta pada pukul 7.55 waktu Indonesia Barat untuk menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Ia didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Anggaraka Prabowo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kembali dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang bermalam di Aceh dan memimpin rapat terbatas penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Kepala negara menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan seluruh kebutuhan korban terpenuhi dengan cepat dan tepat. Presiden Prabowo Subianto memutuskan bermalam di Aceh untuk memimpin rapat terbatas penanganan bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rapat yang berlangsung hingga larut malam pada Minggu 7 Desember itu dihadiri para gubernur, bupati, serta pejabat terkait. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus hadir dan juga memastikan kebutuhan korban terpenuhi dengan cepat dan tepat. Dalam arahannya, Prabowo menyampaikan optimisme bahwa Indonesia memiliki pengalaman dan kemampuan menghadapi situasi sulit selama seluruh pihak bekerja kompak. Presiden juga mengapresiasi para petugas yang bekerja tanpa lelah di lapangan dan menegaskan pentingnya koordinasi langsung di daerah terdampak untuk mempercepat pengambilan keputusan serta memastikan bantuan tersalurkan dengan baik. Prabowo juga menyoroti kebutuhan mendesak seperti obat-obatan dan pakaian bagi warga terdampak. Ia meminta agar pemenuhan kebutuhan sandang dapat menjadi program khusus yang juga sekaligus memberdayakan industri nasional. Pernah mengalami musibah yang besar, cobaan-cobaan besar, tapi kita dengan kerjasama, dengan kekompakan kita mampu menghadapinya. Saya lihat sendiri di lapangan, saya tanya prajurit-prajurit, ada yang sudah 7 hari, 8 hari, ada yang bekerja. Terima kasih ya, dan saya akan terus monitor. Mungkin tiap beberapa hari saya akan datang terus ke semua daerah. Ya kan? Saya hanya mau beri moral, saya hanya mau tahu, dengar langsung apa yang dibutuhkan sehingga bisa ada keputusan cepat. Ya. Jadi mungkin ratas-ratas kita nanti di daerah-daerah susah. Jangan sampai ada yang dibutuhkan rakyat tidak sampai. Saya kira obat-obatan harus segera prioritas. Ya, segala kebutuhan bisa segera aja ya obat-obatan itu. Kemudian pakaian, bikin proyek khusus pakaian ini dikirim ke daerah-daerah. Dihitung ya. Ini juga saya kira bisa boost untuk industri garment kita, industri tekstil kita. Selain itu, ia juga mengingatkan kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk menjaga integritas dalam penggunaan anggaran serta menindak tegas pihak yang memanfaatkan situasi bencana. Tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto juga menambah anggaran untuk provinsi dan kabupaten di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna penanganan bencana. Dana tambahan ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak bayi dan perempuan di wilayah terdampak. Dalam memimpin rapat penanganan bencana di Aceh, Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Kepala negara memutuskan mengalokasikan dana 4 miliar untuk masing-masing dari 52 kabupaten kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
terutama untuk kebutuhan dasar pengungsi seperti popok bayi dan juga pembalut perempuan. Keputusan ini diambil setelah laporan menunjukkan bahwa anggaran belanja tidak terduga daerah hampir habis di akhir tahun anggaran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa meski pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan pangan BBM dan juga beras, kebutuhan harian khusus bagi perempuan dan bayi belum sepenuhnya dapat dipenuhi daerah. Beberapa provinsi telah menyalurkan bantuan antar daerah, namun kemampuan fiskal tetap terbatas. Tito pun mengusulkan tambahan dukungan dari pemerintah pusat agar penanganan di lapangan berjalan lancar. Kecil yang kami temukan waktu datang ke lapangan, misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan Pak, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Tapi kalau mungkin Bapak Berdan 52 kabupaten kota ini karena mereka kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu mungkin 2 miliar itu untuk pegangan mereka Pak, untuk membantu masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Prabowo juga langsung menyetujui tambahan anggaran dan memerintahkan dukungan untuk provinsi dihitung terpisah sesuai dengan tingkat kerusakan bahkan hingga 20 miliar. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus mendampingi kepala daerah dan memastikan kebutuhan warga terpenuhi dengan cepat. Mendagri, Anda minta 2M per kabupaten ya. Saya kasih 4M. Ya. Ya. Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung ya. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya. Kirim 20M. Nanti Sumatera atau berapa nanti gubernurnya suruh ketemu saya. Kalian yang di depan, kalian panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat ya. Jadi yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden juga memastikan bahwa lahan pertanian rusak akibat banjir di Aceh akan direhabilitasi oleh pemerintah. Presiden menjanjikan penghapusan atau relaksasi hutang petani terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh lahan pertanian yang rusak akibat banjir di Aceh akan segera ditangani dan direhabilitasi pemerintah. Saat meninjau pembangunan jembatan Bailey di Tepin Mane, ia menegaskan petani tidak perlu cemas atas kerusakan sawah maupun irigasi karena bencana ini masuk dalam kategori force majeure. Prabowo juga menyatakan utang-utang petani terutama kur yang terdampak bencana akan dihapus atau direlaksasi. Berbagai instansi mulai dari TNI Polri, pemerintah daerah, hingga pekerja lokal bekerja sama untuk mempercepat pemulihan. Kepala Staf Angkatan Darat ditunjuk sebagai Komandan Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan dan Infrastruktur, memanfaatkan pasukan ZENI untuk pengerjaan konstruksi. Di akhir kunjungan, Presiden menekankan pemerintah hadir untuk menghadapi kesulitan rakyat. Dengan rehabilitasi sawah, penguatan logistik pangan, dan juga pengerahan penuh unsur pemerintah dan TNI Polri, Prabowo memastikan pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya petani Aceh, untuk menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat dan pasca bencana. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi, dan sudah dilapor ke saya, petani-petani nggak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, mereka akan balik memperbaiki. Untuk prioritas kami juga sementara belum sebelum pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional cukup banyak. Petani nggak usah khawatir dan bisa kembali ke hutan karena ini bukan pelarian tapi keadaan pasar. Pos maju ya, menurut saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu-membahu sama rakyat, sama pemerintah daerah, polisi, tentara semua bekerja. Kasat dikerahkan semua ya. Ya Bapak. Itu. Saya tunjuk nanti Kasat sebagai Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan untuk membantu PU dan pemerintah daerah. Jadi bisa segera membantu. Ya, Kasat. Siap. Panglima. Kapolri ya, kerahkan semua kekuatan. Ya ini ya musibah, tantangan yang kita coba. Ini pimpinan baru 1 tahun, presiden 1 tahun, gubernur 1 tahun, bupati 1 tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan. Ya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan pemulihan energi di wilayah terdampak bencana kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan listrik, BBM dan LPG demi mendukung masyarakat terdampak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pemulihan layanan energi di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk bergerak cepat memulihkan sektor listrik, BBM, dan LPG, serta menindaklanjuti laporan tersebut di Istana Merdeka pada 4 Desember 2025. Menurutnya pasokan listrik di Aceh sudah mulai pulih setelah jaringan transmisi dari Arun terganggu akibat banjir. Pemulihan juga berjalan di Tapanuli Tengah dan Sibolga yang sebagian sudah menyala meski belum optimal. Stok BBM tetap aman meski distribusi sempat terganggu akibat terputusnya akses jalan dengan skema cadangan seperti genset dan pengalihan mobilisasi. Distribusi LPG juga mulai membaik meski belum sepenuhnya normal dengan pola suplai yang disesuaikan agar lebih efisien. Menteri Bahlil menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh proses pemulihan energi dilakukan cepat dan maksimal untuk mendukung masyarakat terdampak bencana. Ya, saya baru selesai menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan perkembangan terakhir hasil kunjungan saya ke lokasi bencana, baik di Aceh, di Birem, kemudian di Sumatera Utara, di Tapsel, Tapteng, dan di Sibolga, kemudian di Sumbar di Kabupaten Agam. Dan saya melaporkan bahwa urusan listrik untuk di Aceh, untuk mengcover Banda Aceh, Birem, dan beberapa tempat lain dari Arun, 200 MW LTG kita yang mati karena sutetnya kena banjir. Dan sekarang sudah dinaikkan, insya Allah besok malam itu sudah bisa listriknya bisa jalan. Paling lambat hari Sabtu. Kemudian kalau untuk Tapteng, itu sejak saya kemarin malam sudah mulai nyala tapi belum maksimal. Jadi mungkin besok malam, paling lambat juga hari Sabtu sudah bisa. Sibolga kemarin udah nyala dengan baik. Menyangkut BBM, secara stok untuk BBM di sana semua sesuai dengan 7 hari sampai 8 hari stok. Tapi memang di beberapa daerah yang jalannya putus itu mobilisasi BBM-nya terkendala. Karena itu kita sebagian ada pakai gen, kita sebagian ada pakai tangki dan terus dilakukan. Tapi kalau di Taptengnya sendiri sebagian pompa bensin sudah beroperasi 24 jam. Dan saya memutuskan untuk barcode sementara untuk menghindari penumpukan dan antre kita tiadakan di daerah-daerah bencana. LPG juga sudah mulai berjalan sekalipun belum maksimal karena sekarang tadinya untuk Tapteng, Nias, Sibolga itu ngambilnya dari Dumai. Sekarang kita rubah ngambil LPG-nya kita ambil dari Sumbar. Jadi Sumbar sekarang menjadi hub supaya semuanya bisa terdistribusi. Insya Allah kalau cuacanya baik Jumat Sabtu semua sudah bisa lebih membaik. Sekarang untuk minyak BBM, tadi saya telepon Pak Bupatinya, Pak Masinton, itu sudah 60% normal. Saya akan tadi malam baru pulang dari sana. Pak, dari hasil untuk yang listrik itu angin kamil juga berarti untuk kamil kan kebutuhan listrik? Iya, sebagian nanti saya cek ya. Ini kemarin saya dari Birem ya. Tamiang itu kabupaten apa ya? Aceh Kamil. Coba saya cek. Tapi kalau itu sudah jalan yang sutet yang 5 ini itu kan mengcover 600.000 rumah. Insya Allah itu juga bisa kalau sudah tercover masuk. Memang sekarang ada lagi sebagian yang sutet kita jatuh lagi dan tim SDM dan PLN jalan terus. Pak, respon dari Pak Presiden apa? Responnya dari Pak Presiden? Bahwa kehadiran kami di sana kan atas perintah Bapak Presiden. Dan kami terus melaporkan perkembangan dan Bapak Presiden menyampaikan ikuti terus, harus dipastikan, diyakinkan bahwa percepatan harus dilakukan. Semuanya harus dipakai agar bisa melayani rakyat dengan baik.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun Presiden Prabowo Subianto juga meninjau Tepin Mani, Kabupaten Biren Aceh untuk memastikan pemulihan pasca bencana berjalan dengan lancar. Kepala negara menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur dan ketersediaan pangan bagi para masyarakat terdampak. Dalam upaya memastikan pemulihan pasca bencana berjalan lancar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Tepin Mani, Kabupaten Biren Aceh pada Minggu 7 Desember 2025. Wilayah ini menjadi titik strategis yang menghubungkan Bener Meriah dan Takengon, sehingga kondisinya krusial bagi pemulihan daerah terdampak. Perhatian utama Prabowo tertuju pada kesejahteraan para petani. Ia memerintahkan perbaikan infrastruktur bendungan dan persawahan menjadi prioritas, sekaligus memastikan penghapusan utang kredit usaha rakyat pertanian bagi para petani, agar mereka tidak terbebani di tengah situasi pasca bencana. Selain itu, Kepala Negara menekankan pentingnya ketersediaan pangan di Aceh dengan menginstruksikan pengiriman cadangan pangan milik pemerintah. Ia juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang bekerja sama memulihkan kondisi pasca bencana. Berharap kolaborasi ini terus berlangsung demi kepentingan masyarakat. Tadi dilaporkan bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya segera akan memperbaiki. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi, dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani nggak usah khawatir, hutang-hutang kur, karena ini keadaan alam ya, kita akan dihapus. Jadi petani nggak usah khawatir, tidak bisa kembali ke hutang, karena ini bukan kelalaian tapi keadaan terpaksa, force majeure. Jadi kalau sawahnya rusak, mereka akan balik memperbaiki. Prioritas kami juga sementara belum sepenuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional cukup banyak. Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu-membahu sama rakyat, sama pemerintah daerah, polisi, tentara, semua bekerja. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Ansar Simanjuntak memberikan penjelasan usai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Sekjen Liga Muslim Dunia. Ia memaparkan sejumlah poin penting terkait pandangan dan harapan organisasi tersebut terhadap peran Indonesia di dunia Islam. Indonesia kembali menunjukkan perannya di kancah global saat Presiden Prabowo Subianto menerima Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Sheikh Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isha di Istana Merdeka pada 4 Desember 2025. Pertemuan ini turut dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Ansar Simanjuntak. Dalam penjelasannya kepada media, Dhanil menyampaikan bahwa Sheikh Al-Isha memandang Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai kekuatan penting bagi dunia Islam dan pencaturan global. Ia juga mengungkapkan harapan agar Indonesia dapat menjadi salah satu suara utama dunia Islam dalam mendorong perdamaian internasional. Di sisi lain, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan Liga Muslim Dunia dan pemerintah Arab Saudi terhadap rencana pembangunan kampung haji. Sheikh Al-Isha pun mengundang Presiden Prabowo menjadi pembicara pada Muktamar Liga Muslim Dunia, menandai semakin eratnya hubungan kedua pihak, serta komitmen bersama untuk memperkuat pelayanan umat dan upaya perdamaian dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto juga terlihat mencicipi sepiring masakan Ingkat Tongkol di dapur posko pengungsian bencana Desa Balai Panah, Aceh. Presiden ingin memastikan kualitas dan kecukupan gizi makanan bagi masyarakat. Presiden RI Prabowo Subianto sempat sepiring masakan ikan tongkol di dapur pengungsian guna memastikan kualitas dan kecukupan gizi makanan bagi para warga di posko pengungsian bencana Desa Balai Panah, Aceh pada Minggu 7 Desember 2025. Usai menyapa warga, Prabowo melihat langsung proses memasak dan kemudian meminta izin kepada juru masak di tenda untuk mencoba hidangan yang dimasak untuk masak siang. Ibu-ibu yang menjadi salah satu juru masak kemudian menyendokkan satu piring berisikan menu ikan tongkol untuk dicicipi oleh Prabowo. Setelah mencicipi masakan tersebut, Prabowo sempat melontarkan cita rasa masakan ikan tongkol yang pedas tersebut. Di momen yang sama, petugas dapur lainnya yang juga ibu-ibu berinteraksi langsung dengan Prabowo saat mencicipi hasil menu masakannya. Apa itu?
Dan tongkol, Pak. Ikan tongkol. Wah, Apa, Pak? Kami dan enak di bandanya, Pak. enak ya. Di setiap kesempatan meninjau dapur pengungsian, Prabowo kerap mengunjungi dapur guna memastikan kebutuhan dasar para pengungsi, termasuk memastikan makanan yang disajikan tidak hanya cukup, tetapi juga layak dan bergizi. Dari Aceh, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto lakukan kunjungan kerja ke Pakistan. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kepresidenan. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya kembali dari Presiden Prabowo Subianto yang disambut langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif saat tiba di Base Nur Khan Airport Islamabad, Pakistan, Senin pukul 12 waktu setempat. Presiden RI Prabowo Subianto disambut langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif saat tiba di Nur Khan Base Airport Islamabad, Pakistan sebagaimana keterangan pers yang diterima pada Senin siang waktu setempat. Ketibaan Presiden Prabowo Subianto juga disambut dengan seremoni militer penuh kehormatan menegaskan kuatnya hubungan strategis kedua negara. Duta Besar RI untuk Pakistan Chandra Warsenanto dan juga Asiste Pertahanan RI Kolonel Infanteri Hendro Hidayat turut menyambut kedatangan dari kepala negara. Kunjungan ini memiliki makna historis penting bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Pakistan. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto juga menghidupkan kembali jejak sejarah persahabatan yang dimulai sejak kunjungan Presiden Soekarno pada 1950, momen yang dikenang sebagai fondasi eratnya hubungan kedua bangsa. Upacara kehormatan dengan jajaran pasukan dentuman 21 kali, ikan salut, dan juga rangkaian bunga dari seorang anak kecil Pakistan menambahkan hangatnya sambutan untuk Presiden Prabowo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun Presiden Prabowo Subianto juga disambut antusias di Islamabad oleh para diaspora Indonesia. Suasana kunjungan penampilan seni dan budaya yang meriah. Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Pakistan pada Senin 8 Desember diwarnai suasana hangat. Presiden Prabowo disambut langsung oleh diaspora Indonesia di Islamabad dengan penampilan seni dan budaya yang meriahkan acara. Para ibu diaspora mempersembahkan lagu-lagu perjuangan diiringi instrumen tradisional angklung. Presiden Prabowo ikut bersenandung saat mendekati para penampil, menambahkan suasana keakraban dan antusiasme. Pada kesempatan yang sama, perwakilan diaspora menyampaikan rasa bahagia dan harapan terbaik untuk Presiden. Seru banget, kita latihannya cuma 10 hari kurang karena saking semangatnya jadinya semua lagu disulap jadi. Yang penting ibu-ibunya semangat semua. Lagu-lagu perjuangan. Lagu-lagu perjuangan kitanya juga merasa march jadinya. ikut bersenandung mungkin ya tapi pokoknya kita happy melihat Bapak datang menghampiri kita semua. Pak Presiden sehat selalu, semangat karena kita semua semangat. Diketahui kunjungan kenegaraan ini berlangsung 8 hingga 9 Desember 2025, dilakukan usai Prabowo meninjau penanganan bencana di Aceh dan atas undangan pemerintah Pakistan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kembali dari Aceh, di mana Presiden Prabowo Subianto melaksanakan perjalanan kerja ke Islamabad, Pakistan. Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden dan Perdana Menteri Pakistan di Bandara Nur Khan. Usai bermalam di Aceh dalam meninjau penanganan bencana, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan kerja ke Islamabad, Pakistan pada Senin 8 Desember 2025. Presiden RI Prabowo disambut langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Muhammad Shehbaz Sharif di Bandara Nur Khan. Diaspora Indonesia juga turut menyambut Presiden Prabowo. Terlihat penyambutan hangat dari dua anak kecil memberikan buket bunga, sementara sekelompok ibu-ibu diaspora menyambut dengan antusiasme dan memberikan ucapan selamat datang. Pada kesempatan yang sama, para diaspora menyatakan kebanggaannya atas kehadiran Presiden. Mereka menilai kehadiran Presiden sebagai tanda perhatian terhadap warga Indonesia di luar negeri dan berharap Indonesia terus maju dan dikenal di kancah internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, mahasiswa Indonesia di Islamabad menyambut antusias kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Mereka berharap kunjungan ini menguatkan hubungan dan kerjasama antara Indonesia dan Pakistan. Mahasiswa Indonesia di Islamabad, Pakistan menyambut antusias kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto. Kunjungan ini bertepatan dengan 75 tahun hubungan harmonis antara Indonesia dan Pakistan. Di bandara, para mahasiswa memberikan buket bunga dan menaruh harapan agar kunjungan ini menghasilkan kerjasama strategis yang bermanfaat bagi kepentingan nasional dan diaspora. Selain dukungan terhadap agenda diplomasi, para mahasiswa juga menyampaikan aspirasi mengenai perlindungan dan peningkatan kualitas diaspora pendidikan Indonesia di Pakistan. Mereka berharap pemerintah memberikan perhatian lebih besar bagi mahasiswa yang tinggal jauh dari tanah air. Tahu juga bahwasanya hubungan yang harmonis dengan Pakistan dan Indonesia sudah terjalin begitu lama, kurang lebih 75 tahun. Semoga dengan kedatangan Bapak Prabowo ke tanah Pakistan ini semakin erat lagi hubungannya, semakin kuat lagi, semakin harmonis lagi. Kami sebagai mahasiswa merasa sangat bahagia dan juga merasa terhormat sekali bisa bertemu dengan Bapak dan juga jajarannya. Semoga ke depan kunjungan-kunjungan seperti ini lebih sering dilakukan lagi, mengingat kita di sini adalah diaspora yang jauh dari Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kerjasama bilateral antara Indonesia-Pakistan semakin diperkuat, termasuk di bidang kesehatan. Pakistan berencana untuk mengirim dokter untuk membantu kebutuhan tenaga medis di Indonesia. Kerjasama Indonesia dan Pakistan semakin diperkuat melalui bidang kesehatan, termasuk rencana pengiriman dokter dari Pakistan untuk membantu kekurangan tenaga medis di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto setelah bertemu Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif di Islamabad pada Selasa 9 Desember 2025. Presiden Prabowo menyoroti bahwa Indonesia masih kekurangan dokter umum dan dokter gigi, sehingga dukungan dari Pakistan dianggap sangat strategis dan penting bagi sistem kesehatan nasional. Happy and very grateful that Pakistan is willing to help us in the field of health by sending your doctors, your professors and your experts to help us in our health sector. We have a very vast need of doctors and dentists, and I'm starting a massive program of education in this field. So your assistance will be very strategic and critical for us. We really appreciate that, and be assured that we want to move as fast as possible. Selain kesehatan, kedua negara juga sepakat meningkatkan kolaborasi di sektor perdagangan, pendidikan, pertanian, dan teknologi guna mempererat hubungan bilateral serta mendorong kemajuan bersama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun Indonesia dan Pakistan kembali juga memperkuat hubungan bilateral melalui pembahasan kerjasama strategis di sektor perdagangan. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan PM Shehbaz Sharif menjadi momentum penting bagi kedua negara. Pemerintah Indonesia dan Pakistan sepakat memperkuat kerjasama perdagangan bilateral melalui pengembangan sektor agrikultur dan teknologi informasi. Kesepakatan ini menjadi salah satu hasil utama pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif dalam kunjungan resmi di Islamabad. Shehbaz Sharif menyampaikan bahwa nilai perdagangan kedua negara telah mencapai sekitar 4,5 miliar USD. Namun, lebih dari 90% masih didominasi impor Pakistan dari Indonesia, terutama minyak sawit. Karena itu, kedua pihak berkomitmen mengambil langkah korektif untuk menyeimbangkan neraca perdagangan sekaligus mendorong kolaborasi strategis di bidang agrikultur dan IT yang dinilai saling melengkapi. Your Excellency, today our discussion have been extremely productive and gratifying. And what we have decided to promote are bilateral trade, culture, interact in the field of medical health, education, vocational training. I think are milestones we have earmarked to achieve. And I want to assure you
on my part that I will work with you very closely to achieve all these targets diligently. And as I have earlier mentioned, that our bilateral trade stands at $4.5 billion, but more than 90% represents imports from our brotherly country Indonesia, that is palm oil. We have discussed how to take corrective measures to balance this balance of trade through agri export from Pakistan, through exports of IT-led initiatives, and of course in many other areas where we can really do to fill this gap. Kunjungan Prabowo memiliki arti penting karena menjadi kunjungan Presiden Indonesia pertama ke Pakistan dalam 7 tahun terakhir dan bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Momentum ini diharapkan memperkuat kemitraan Indonesia-Pakistan serta membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih seimbang, berkelanjutan, dan saling menguntungkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian dan lembaga terkait yang menggelar rapat terbatas tentang tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis di Gedung Geraha Mandiri. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan rapat tersebut perdana dilakukan menyusul lahirnya implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 17 November lalu. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan terdapat sejumlah langkah-langkah penting yang harus segera diambil dalam mengimplementasikan tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Pertama, memastikan 26 kementerian lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi secara masif ke kampus dan daerah-daerah untuk menyelesaikan tanggung jawabnya masing-masing. Kedua, mengupayakan percepatan tata kelola penyelenggaraan program MBG di wilayah 3T, terutama pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Serta yang ketiga, mengupayakan percepatan pelatihan SLHS dan pemenuhan tenaga ahli gizi di daerah-daerah. Menurut Zulhas, posisi tenaga ahli sangat diperlukan dalam program MBG. Ia pun mengatakan untuk saat ini tenaga ahli gizi tak harus dari lulusan atau sarjana gizi saja, melainkan juga dapat diisi oleh sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, dan sarjana keamanan pangan. Beberapa hal penting yang kami rapatkan dan harus segera diambil langkah-langkah. Pertama tentu karena menyangkut hampir 26 kementerian lembaga, sosialisasi secara masif tingkat pusat dan daerah, nanti akan tanggung jawabnya masing-masing. Menyelesaikan ada 15 peraturan turunan, 13 sudah di MBG Pak Dadan ya. Ada 13 tinggal disesuaikan nomor pres. Antara lain percepatan 3T Pak, 3T. Kemudian sekarang sudah ada SPPG 16.630 yang sudah operasional, memberikan 47,2 juta penerima manfaat. Berarti masih ada, ini baru separuh. Untuk percepatan itu tolong nanti pelaksana harian Pak bersama-sama untuk verifikasi biar cepat, bersama-sama bareng, bukan menentukan tapi bareng-bareng mungkin memberikan pendapat-pendapat dan seterusnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Dr. Suharyanto, mendampingi kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh pada Kamis 4 Desember 2025. Kunjungan ini dalam rangka untuk memastikan jaringan komunikasi di wilayah Aceh Singkil sudah dapat dilakukan dengan jaringan provider yang baik. Dalam peninjauan ini, Wapres menekankan pentingnya percepatan penanganan banjir, termasuk pendataan kerusakan, penyediaan logistik dan penyiapan rencana pemulihan jangka panjang. Wapres juga menyaksikan penyerahan bantuan kemanusiaan dari PT BSI dan PT Pupuk Indonesia Persero yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Aminuddin Ma'ruf kepada Bupati Aceh Singkil. Adapun paket bantuan tersebut terdiri dari 200 paket logistik yang berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, susu formula atau susu UHT, obat-obatan, roti kering atau biskuit, mie instan, serta air mineral.
Bantuan ini disiapkan untuk mendukung kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak bencana yang masih dalam masa pemulihan. Wapres menyambut baik langkah cepat BUMN dan menyampaikan bahwa kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha merupakan bagian penting dalam mempercepat pemulihan masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban warga terdampak, sekaligus memperkuat dukungan logistik bagi mereka yang masih membutuhkan. BNPB juga berkomitmen untuk terus berupaya memberikan upaya percepatan dalam penanganan darurat di Provinsi Aceh. Distribusi logistik melalui jalur darat, laut, dan udara terus dimaksimalkan. Volume distribusi juga ditingkatkan dan penambahan jumlah akomodasi melalui dukungan alutsista yang terbagi 2 titik yakni Bandara Kuala Namu Medan dan Bandara Sultan Iskandar Muda pada Aceh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kembali dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan kesiapan pemerintah menambah anggaran demi mempercepat penanganan bencana. Tak hanya itu saja, namun TNI dan Polri juga diperintahkan untuk memberikan dukungan penuh di seluruh wilayah terdampak. Pemerintah menyoroti pentingnya respon cepat terhadap bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam keterangannya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut pemerintah pusat terus menggerakkan dukungan masif untuk memastikan penanganan berlangsung efektif di lapangan. Terkait arahan Presiden, Prasetyo menjelaskan bahwa Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pusat dan daerah memberikan dukungan penuh baik dari segi koordinasi maupun pemenuhan kebutuhan dasar. Ketersediaan pangan dinilai aman, sementara distribusi BBM tetap dijaga termasuk melalui metode dropping udara untuk wilayah yang terisolasi. Pemerintah juga menghargai simpati dan tawaran bantuan dari negara sahabat meski Indonesia masih mampu menangani situasi secara mandiri. Di sisi pembiayaan, Prasetyo menegaskan bahwa dana siap pakai APBN untuk keadaan darurat masih mencukupi. Presiden pun telah memberi instruksi agar anggaran dapat ditambah bila diperlukan, terutama bagi kementerian, lembaga, TNI, dan Polri yang berada di garis terdepan penanganan bencana. Adalah penanganannya. Penanganannya, saudara-saudara tadi sudah bisa lihat bahwa semenjak terjadinya bencana di Aceh, Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan gitu. Support atau backup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, termasuk mengenai anggaran yang Bapak Presiden langsung memberikan instruksi kepada kami, jajaran terkait untuk membackup sepenuhnya proses penanganan terhadap bencana yang menimpa saudara-saudara kita di 3 provinsi. Kan cukup Mas ya anggarannya? Anggaran. Cukup. Jadi kan di dalam APBN itu ada yang namanya dana siap pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan kebencanaan. Tetapi Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila dana siap pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan gitu. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa KL terkait, contoh misalnya TNI maupun kepolisian yang kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana yang tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang itu pun akan kita backup. Di redaksi Simpo TV melaporkan. Prabowo siapkan bonus 1 miliar rupiah bagi atlet SEA Games. Informasi selengkapnya sejenak. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kepresidenan. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Presiden Prabowo Subianto yang berencana memberikan bonus kepada para atlet peraih medali emas dalam ajang SEA Games ke-33 di Thailand. Presiden mengungkap bonus atlet akan dianggarkan sebesar 1 miliar rupiah. Presiden Prabowo Subianto akan memberikan bonus kepada atlet peraih medali emas dalam ajang SEA Games ke-33 di Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat melepas sejumlah atlet kontingen Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat sore. Dalam pernyataannya, Presiden mengungkapkan bonus yang akan diberikan senilai 1 miliar rupiah dari sebelumnya 500 juta rupiah. Kita akan dorong saudara-saudara Menpora bagaimana yang dapat medali emas akan kita kasih insentif. Anggaran 500. Ya, bisa dinaikkan jadi 1 miliar gitu. Bisa kan? Menseknek bisa? Ya. Alhamdulillah. Jadi saya yakin saudara bertanding tidak semata-mata karena uang. Tapi dari muka saudara-saudara kelihatan kalau mendapat penghargaan seperti itu akan sangat membantu karier kamu. Benar atau tidak? Jadi ini bukan kita ya semua dinilai dengan materi, tidak bisa. Tapi kau yakin bangsa kita bangsa yang besar, bangsa kita mengerti, menghormati jasa-jasa. Presiden Prabowo juga berpesan agar para atlet berjuang keras memberikan sumbangsi untuk bangsa. SEA Games akan digelar di Thailand sebagai tuan rumah pada 9 hingga 20 Desember 2025. Indonesia menargetkan meraih 80 medali emas pada SEA Games 2025. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pemulihan wilayah terdampak banjir di Aceh. Fokus utama diarahkan pada perbaikan sekolah dan sarana desa yang mengalami kerusakan. Musibah banjir yang melanda Aceh Tenggara mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam kunjungannya ke Kuta Cane pada Senin 1 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah menempatkan pemulihan fasilitas pendidikan serta sarana desa yang rusak sebagai langkah prioritas untuk membantu warga bangkit kembali. Data BPBD Aceh Tenggara mencatat sedikitnya 10 korban jiwa akibat banjir tersebut. Sebanyak 379 kepala keluarga atau 1.212 warga terdampak di 3 kecamatan, yaitu Babu Salam, Lawe Sumo, dan juga Darul Hasanah. Selain merendam permukiman, banjir juga merusak berbagai fasilitas umum seperti jalan dan jembatan yang menjadi akses penting masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur desa akan dipercepat didukung dengan efisiensi anggaran di tingkat pusat agar bantuan dapat menjangkau daerah yang membutuhkan. Ia juga menyampaikan rasa duka dan keprihatinan mendalam kepada masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang turut mengalami musibah serupa. Kita akan perbanyak perbaikan sekolah-sekolah, semua sekolah akan kita perbaiki. Saya kira Kota Cane sudah mulai terima juga ya, itu layar-layar sudah. Kebetulan sebelumnya pun saya sudah sebetulnya alokasi anggaran untuk fasilitas dan prasarana yang ada di desa-desa, kecamatan dan di kabupaten-kabupaten. Jadi alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah. Kita bersyukur juga cuaca membaik ya, keadaan sudah agak berlalu, kita berdoa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kunjungan resmi Ketua MPR Tiongkok Wang Huning ke Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan ini mencakup diskusi kerjasama politik, ekonomi, dan hubungan antar lembaga legislatif kedua negara.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kunjungan resmi Ketua MPR Tiongkok Wang Huning ke Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 4 Desember 2025 sebagai bagian penguatan hubungan bilateral yang telah terjalin lebih dari 7 dekade. Wang Huning diterima dengan hikmat oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, barisan pasukan kehormatan, dan drum band di gerbang istana. Setelah turun dari kendaraan dan menaiki tangga istana, Wang Huning bertemu Presiden Prabowo untuk salam hangat dan sesi foto resmi, sekaligus menandatangani buku tamu sebagai simbol penghormatan diplomatik. Suasana penyambutan menegaskan pentingnya kunjungan ini bagi hubungan kedua negara. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan empat mata di ruang Jepara yang membahas kerjasama politik, ekonomi, serta hubungan antar lembaga legislatif Indonesia dan Tiongkok. Pertemuan ini menjadi momen strategis untuk memperkuat kemitraan dan dialog bilateral di berbagai bidang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah bersiaga menghadapi cuaca ekstrim hingga akhir tahun dengan potensi hujan sangat lebat. Seluruh aparat dan lembaga diminta siap menanggulangi dampak bencana. Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim yang diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun. Wilayah Aceh, Sumatera Utara hingga Papua diprediksi turun hujan lebat hingga sangat lebat, sehingga antisipasi dini menjadi prioritas. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam keterangan pers di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta menyampaikan langkah antisipasi ditujukan untuk menekankan resiko banjir dan longsor. Koordinasi lintas lembaga terus diperkuat agar respon cepat dapat menjangkau wilayah terdampak secara efektif. BMKG sudah menyampaikan ada potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat sampai akhir tahun ini, termasuk di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Dan ini kami telah mewaspadai dan mempersiapkan sedini mungkin untuk mengurangi risiko semaksimal mungkin. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga luar biasa dari TNI dan Polri. Selain itu, TNI, BMKG, dan BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas hujan. Pratikno menegaskan Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh lembaga dan aparat terlibat aktif menangani dampak bencana sebagai prioritas nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua MPR Edi Suparno menilai pemerintah sudah optimal dalam upaya penanggulangan bencana yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera, meski medan bencana tidak mudah dilalui. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menjangkau seluruh wilayah dalam mendistribusikan bantuan. Wakil Ketua MPR Edi Suparno menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan bantuan secara cepat terhadap korban bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Edi menilai semua hal upaya yang dikerahkan Presiden Prabowo Subianto telah bekerja secara optimal. Namun menurutnya medan di lapangan tidaklah mudah sehingga pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menjangkau seluruh wilayah. Ia pun meyakini pemerintah dapat mengatasi dan melakukan pemulihan seperti bantuan logistik dan juga pembangunan infrastruktur. Saya kira pertama, apa yang dilakukan pemerintah saat ini juga sudah baik. Medannya tidak mudah untuk kita laksanakan dan menghasilkan bantuan secara cepat karena memang sangat sulit. Jadi sekarang ini kami rasakan yang dilakukan pemerintah juga sudah sangat optimal menjangkau masyarakat secara luas meskipun terdapat tantangan-tantangan tersendiri. Tetapi jangan lupa teman-teman, bencana bukan saya menyampaikan ini bahwa ini suatu hal yang terulang, tetapi bencana sudah kita alami berkali-kali, ya. Tidak hanya di Sumatera saja saat ini, tetapi di tempat-tempat lain juga. Dan selama ini ditangani secara baik oleh pemerintah. Jadi saya kira sejauh ini pemerintah masih memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan penanganan bencana, tetapi harus kita sadari bahwa medan tidak mudah sehingga membutuhkan waktu. Tetapi semua upaya sudah dikerahkan dan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo saya kira sudah sangat maksimal dan dilaksanakan dengan cepat oleh para pembantunya. Dari Jakarta, Farizal Albarabin, Sinpo TV melaporkan. Ingkat tongkol di dapur posko pengungsian bencana Desa Balai Panah, Aceh.
Presiden ingin memastikan kualitas dan kecukupan gizi makanan bagi masyarakat. Presiden RI Prabowo Subianto sempat sepiring masakan ikan tongkol di dapur pengungsian guna memastikan kualitas dan kecukupan gizi makanan bagi para warga di posko pengungsian bencana Desa Balepana, Aceh pada Minggu 7 Desember 2025. Usai menyapa warga, Prabowo melihat langsung proses memasak dan kemudian meminta izin kepada juru masak di tenda untuk mencoba hidangan yang dimasak untuk masak siang. Ibu-ibu yang menjadi salah satu juru masak kemudian menyendokkan satu piring berisikan menu ikan tongkol untuk dicicipi oleh Prabowo. Setelah mencicipi masakan tersebut, Prabowo sempat melontarkan cita rasa masakan ikan tongkol yang pedas tersebut. Di momen yang sama, petugas dapur lainnya yang juga ibu-ibu berinteraksi langsung dengan Prabowo saat mencicipi hasil menu masakannya. Ini apa itu? Ikan tongkol, Pak. Ikan tongkol. Ya, apa, Pak? Kami datang ke bandanya, Pak. Enak ya? Di setiap kesempatan meninjau dapur pengungsian, Prabowo kerap mengunjungi dapur guna memastikan kebutuhan dasar para pengungsi, termasuk memastikan makanan yang disajikan tidak hanya cukup, tetapi juga layak dan bergizi. Dari Aceh, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun Presiden Prabowo Subianto juga disambut antusias di Islamabad oleh para diaspora Indonesia. Suasana kunjungan penampilan seni dan budaya yang meriah. Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Pakistan pada Senin 8 Desember diwarnai suasana hangat. Presiden Prabowo disambut langsung oleh diaspora Indonesia di Islamabad dengan penampilan seni dan budaya yang meriahkan acara. Para ibu diaspora mempersembahkan lagu-lagu perjuangan diiringi instrumen tradisional angklung. Presiden Prabowo ikut bersenandung saat mendekati para penampil, menambahkan suasana keakraban dan antusiasme. Pada kesempatan yang sama, perwakilan diaspora menyampaikan rasa bahagia dan harapan terbaik untuk Presiden. Seru banget, kita latihannya cuma 10 hari kurang karena saking semangatnya jadinya semua lagu disulap jadi. Yang penting ibu-ibunya semangat semua. Lagu-lagu perjuangan. Lagu-lagu perjuangan kitanya juga merasa march jadinya. ikut bersenandung mungkin ya tapi pokoknya kita happy melihat Bapak datang menghampiri kita semua. Pak Presiden sehat selalu, semangat karena kita semua semangat. Diketahui kunjungan kenegaraan ini berlangsung 8 hingga 9 Desember 2025, dilakukan usai Prabowo meninjau penanganan bencana di Aceh dan atas undangan pemerintah Pakistan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Akhir kata, saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.